Do not stop studying the Word of God. Do not stop fellowshipping. Ya. Do not stop praying after a big event. Firman Tuhan itu dapat memberikan apa? Perubahan. Dan itulah perubahan yang harus mereka terus pikirkan. Olah dalam kehidupan mereka. They could keep thinking about it. And we need to be strong in studying the Word of God. We need to have endurance. Ya. Gak gampang, saudara. Gak gampang untuk menyukai firman Tuhan. Day after day after day. But the point is, in order for us to love the Word of God, we need to experience and we need to see the result of that experience. Kita harus dapat melihat pengalaman dengan firman Tuhan, dan pengalaman itu kita lihat ada hasilnya. That works. That works. Baik saudara, sekarang kita memiliki judul suatu seri yang kita sudah mulai dari Sabat yang lalu, yaitu Let Us Talk About Community. Mari kita bicarakan tentang komunitas. Komunitas yang berhubungan dengan satu apa ya? Satu kesatuan. Why do we have to talk about community? Kenapa kita harus bicara tentang komunitas? Satu berkomunitas. We have a community. A church community. We have a family as a small unit of community. We have the community where we work, where we live, satu komunitas di mana kita bekerja, satu komunitas di mana kita tinggal. But we talk about now also about the community in the church. Satu komunitas di dalam gereja. Why do we have to talk about it? Kenapa kita harus bicara tentang hal ini? Because community is important. Community matters to God. Ya, itu adalah hal yang penting bagi Allah. Komunitas adalah satu hal yang penting bagi Allah kita. It matters to God. Burung misalnya, kalau Anda melihat burung, mereka memiliki satu komunitas. Karena dengan itulah mereka dapat terbang. They can fly and they can reach their destination when they work together. Saat mereka bekerja bersama-sama. Seberapa pentingnya komunitas gereja, umat-umat Tuhan, is so important. That's the prayer of Jesus. Itulah doa Yesus pada saat dia berada dalam dunia, sudah hampir naik kembali ke surga. Dia berdoa kepada murid-muridnya dan juga kepada saudara dan saya. He prayed not only to his disciples, but to each one of us. My prayer is not for them alone. Doaku bukan hanya untuk mereka, murid-muridku, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku. For all people who believe in me. Those who will believe in me. Kita semua telah percaya kepada Kristus. Dia berdoa untuk ini. Dan apa inti doanya? What is the content of his prayer? That all of us may be one, called unity. Ya, berada dalam satu komunitas yang bersatu, community. Ya, because in that community, we will be united with the Trinity. Can you imagine? Unity and Trinity, satu komunitas, satu persatuan, dan Trinitas itu apa ya? Ada satu kesatuan. Satu kesatuan. Ya. So, this is so important, ya. The unity and Trinity, ini sudah kita pelajari Sabat lalu. Unity and Trinity, they are not only endingnya TT gitu ya, tapi memang berada dalam satu kesatuan. And kita kenal tokoh ini ya, Mark Finley. Dia memiliki satu judul di Ministry Magazine, Unity Then and Now. Persatuan zaman dahulu dan sekarang. Ya, a divine movement united in mission and message. Jadi ada satu pergerakan ilahi yang bersatu dari segi misi dan pekabaran. Dan apa yang dikatakan oleh Mark Finley? Ini yang dia katakan. Dikatakan oleh Mark Finley. Pentingnya, kenapa unity itu matters to God? Why unity matters to God? Kenapa kesatuan itu adalah satu hal yang penting bagi Allah? Dikatakan apa? I'll be reading in English, in Indonesia. You can read in English for English speaker ya. Salah satu hal yang sangat penting, bagi Tuhan adalah kesatuan gerejanya. Kesatuan itu bukanlah suatu hal yang peripheral. Peripheral means something outside, something di samping-samping, begitu saja ya. But it is bukan satu hal yang peripheral, bukan satu appendix, bukan hanya di ujung-ujung sana, bukan. Persatuan, adanya komunitas ini penting, kenapa? Ini adalah inti daripada Injil. Saya bisa bilang, I can speak anything, everything about the doctrines. If there is no unity among us, that is nothing. How can they believe in me? Yesus katakan, bagaimana orang bisa
percaya kalau umat-umatnya tidak bersatu dengan kata lainnya. Ini adalah inti Injil. Tanpa kesatuan, without unity, tanpa kesatuan, gereja menjadi tidak berdaya untuk mewartakan Injil secara utuh kepada dunia. Tanpa kebersatuan kita semua, we become powerless, impotent, tidak memiliki kuasa to proclaim the gospel in its fullness to the world. So we need unity. We need community in the church. And it is not easy. Yeah? It is not easy. Yeah? It is not easy because all of us, we have a different characteristic. We have the different temperament. Kita memiliki temperamen yang berbeda, kebiasaan yang berbeda. It is not easy to combine all of us. Sedangkan mau satukan suami dan istrinya setengah mati, apalagi satu gereja ya. Jadi it's not easy. Ya. It is not easy, but that is exactly what God wants to happen. Itu tidak mudah untuk disatukan, tetapi itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Why? Because kalau orang semua sudah tidak ada yang berbeda-beda, maka tidak ada pertumbuhan. Growth will only happen when there are gesekan demi gesekan. Ya. Kita bertumbuh. Ya. Kita bertumbuh. So, loving someone who love us is easy. Mencintai orang yang kita cintai atau mencintai kita gampang. But to love someone who is difficult, mencintai musuh kita, itulah yang memang dikehendaki oleh Tuhan. Ya. Saya tidak setuju dengan teologi daripada Friedrich Nietzsche. Ya, dia teologinya ada beberapa yang liberal. Ya. Tapi satu statement yang dia tulis adalah bahwa love your enemies, kasihilah musuhmu. Kenapa? Kenapa kita harus mencintai musuh kita? Because they bring out the best in you. Kalau kita mencintai musuh kita, maka kita bisa jadi orang yang bisa lebih baik, jadi lebih sabar. Aduh, kenapa ini begini nih kelakuannya nih? Bisa lebih begitu ya. Ya. Jadi kasihlah musuhmu karena mereka mengeluarkan sisi terbaikmu. So Jesus prayed for unity. And remember lah sahabat, kita sudah pelajari lah sahabat. When Jesus commanded something, what does that means? What does that entails? Pada saat Yesus memberikan perintah, apa artinya itu? Perintah tersebut. Itu juga adalah janji kekuatan yang dia akan berikan. Jadi pada saat dia berikan, oke, jangan kamu membunuh, dia memberikan kepada kita kemauan dan kekuatan untuk tidak membunuh. Jadi, whenever God give us a command, that entails a promise that He will do it for us. Orang Yahudi dengan orang non-Yahudi, berkelahi mereka. The Jew and the non-Jews, they were always fighting. But what did Apostle Paul say about those two people who always fight? Dua kelompok yang selalu berkelahi itu. I'll be reading in Indonesia. Tetapi sekarang di dalam Kristus, kamu, Efesus 2, 13, 14. Kita sudah pelajari kitab Efesus selama 1 triwulan ini ya. Di dalam Kristus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi apa? Dekat oleh darah Kristus. Karena kamu memang jago tahan amarahmu, kamu memang hebat dalam untuk bersatu. Itu yang dituliskan oleh Rasul Paulus. No. Why did they become one? Kenapa mereka menjadi dekat? Kenapa anggota-anggota gereja menjadi dekat? Kenapa suami dan istri dapat didekatkan? Kenapa orang tua dan anak yang hubungannya renggang dapat didekatkan? Kenapa? Karena kita hebat, karena kita jago, because we are good, we are strong, and so on. Bukan. The verse 14 says, because of what? He himself. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan. He made both one. Jadi kesatuan itu adalah sesuatu hal yang Tuhan perintahkan. God commanded that, but at the same time, God gave a promise. If you surrender yourself to me. Kalau kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Tuhan, Pak Tuhan ini memang kenapa begini dia Tuhan. Aduh. But I surrender Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan berperkara. Maka dialah damai sejahtera kita. He himself is our peace who has made both one. Yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok apa? Tembok pemisah. So how can we continually be a community? Bagaimana kita dapat menjadi satu komunitas yang bersatu? Gereja yang bersatu. Kita sudah pelajari, we studied. How can we be united as a church? How can we be united in our family and so on and so forth? We will be studying again the book of Acts. Kita pelajari kembali buku kitab Kisah para Rasul. Okay?
kitab kita. Kita sudah bahas waktu lalu, sahabat lalu kita sudah bahas. Nah, kita lihat beberapa ayat, di ayat-ayat terakhir dari Kisah pasal 2. We will be reading from the last verses in Acts chapter 2. Starting verse 41. Ya. Then, why is it then? What happened after this, before this? Then, kemudian. Ya. Kenapa? Apa yang terjadi sebelumnya? It was on the Pentecost. It was on the Pentecost, hari Pentakosta, the Holy Spirit came down, Roh Kudus turun, Peter preached, Rasul Petrus berdoa, berkhotbah, people accepted his sermon, mereka menerima, they have heartened, their heart is softened, and they repent, mereka bertobat, lalu mereka apa? Dibaptiskan, 3.000 orang ya, kita lihat. So then, those who gladly receive his word were baptized. Orang-orang yang menerima perkataan Petrus itu, memberi diri mereka dibaptis pada hari itu, dan jumlah mereka berapa? 3.000 orang. Waduh, 3.000 orang. Ini hari Pentakosta. 50 hari setelah Yesus disalibkan, 50 days after Jesus crucifixion, 10 days after Jesus went up to heaven, 10 hari setelah Yesus naik ke surga, mungkin setelah 10 menit Paulus berkhotbah. Lebih pendek mungkin khotbahnya Paulus daripada Pendeta Rantung ya. Tapi 10 menit Paulus berkhotbah, 3.000 orang. 3.000 orang dibaptiskan. Jadi dari 120, from 120 members become 3,000 what? 3,000 members. And then what? What happened next? Continue read. Verse 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, ayat 43. Ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. And then, verse 44, 45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Verse 46. Dengan bertekun dan dengan sehati, one accord. Dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Continue reading in English. Ya. Verse 46, and now verse 47, ayat 47. Keep reading in English. I'll be reading in Indonesia. Mereka apa? Dikatakan apa? Mereka gembira sama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. And sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan setiap minggu. No, setiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. How often God added to them? Daily. How can this be possible? Yeah. How can this be possible? That setiap hari ada orang yang dibaptiskan. Kalau sekarang itu dibuat, saya sudah jadi ketua General Conference. Kalau itu saya bisa buat. Yeah. How can that be? Because there were unity among them. Karena ada kesatuan di dalam diri mereka. We can see the answer of Jesus' prayer. Sahabat lalu kita sudah pelajari Yesus berdoa, dan kita sudah baca tadi. Yesus berdoa agar semua orang yang percaya itu akan apa? Akan bersatu. Jesus prayed that all those who will believe will be united. And this is the answer to that prayer. Yeah, this is the answer to that prayer. So, how can they do that? How can they do that? Ya, bagaimana mereka bisa lakukan itu? Apa yang telah apa ya? Apa yang telah menyebabkan mereka bisa berhasil? What makes them successful in that effort? Ya. So this Sabbath, we're not going to study all these texts, so many of them. Ya, kita tidak akan pelajari semua ayat-ayat ini, banyak sekali. We will be focusing on one text only. Yeah, one text from this Acts 2. Yeah, we have some other text, but only this one text. That is Kisah 2 in Acts 2 verse 42. Yeah, and they continued steadfastly. Mereka menerus dengan apa? Mereka terus dengan apa? Bertekun. Ya, ada continue steadfastly. Terus bertekun dalam berapa hal? Coba kita lihat. Our sermon this Sabbath and next Sabbath will be based only on Acts 2:42. Now we focus on the vertical aspect. Aspek yang vertikal, yaitu apa? In the apostles' doctrine and in prayers. Ya, next Sabbath we'll be talking about fellowship and the breaking of bread. Okay? Tapi sekarang itu karena itu udah horizontal. Sekarang yang vertikal dulu ya.
So they continued steadfastly in the apostle doctrine. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. When did this happen? Ya, when did this happen? Kapan tulisan ini ditulis? Setelah orang dibaptis 3.000 atau sebelum? Setelah. Setelah 3.000 itu dibaptis. After the 3,000 were added into them. After the 3,000 people were baptized. The disciples and then the 3,000 people continued steadfastly. Jadi apa ya? You see here what is so important here? Do not stop studying the Word of God. Do not stop fellowshipping. Yeah? Do not stop praying after a big event. So, Petrus berkhotbah, big event, 3,000 people were baptized. So do not have just strong faith after public evangelistic meeting. Jangan hanya semangat untuk menginjil setelah apa? Adanya ceramah besar dan lain sebagainya. Jangan hanya semangat setelah ada GYC, after GYC and so on. Do not just stop at GYC. Do not just stop at evangelistic meeting. We must continue steadfastly. Terus bertekun. Bahasa Indonesia kurang ada terusnya ya. Tapi itu terus bertekun. Ya. Why? Because that's the will of God. Not only one event that we attended. Bukan hanya satu peristiwa, satu event yang kita ikuti, and then that's it. They stop on that. No. Terus menerus. And this is the prayer of Jesus. Not only the prayer of Jesus. This is the statement of Jesus. Jesus made the statement in John 15 verse 16. Yohanes 15 ayat 16, Yesus katakan apa ya? Akulah yang memilih kamu, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan apa? Menghasilkan buah. I appointed you. Yeah. I appointed you that you should go and bear fruit, and that's it. After you bear fruit, and let's have vacation. Setelah kita berbuah apa dikatakan? Setelah kamu pergi dan menghasilkan buah, dan apa? Buahmu itu tetap. Jangan buahnya itu udah habis, memble habis. Ya. Buahmu itu harus tetap. Your spirit in God, your sense of belongingness. Jangan hanya waktu mau bikin tingkat 2, setelah tingkat 2 harus kelar. Ya. Tingkat 2 so kelar, aduh, nggak ada hambak nih, mau bikin apa lagi. Banyak gereja-gereja setelah bangun gereja, waktu bangun, before they build the church in Indonesia, bersatu semua, begitu kelar gereja, nggak ada lagi fokus, nggak ada lagi misi, ya udah, baku cucu kiri kanan. Nggak semua. Yang di Indonesia, bukan saya bilang di Amerika nggak ada, tapi the point is, do not just bear a fruit and what? Dies, habis. No. Menghasilkan buah dan apa? Buahmu itu apa? Tetap. Let our spiritual life, biarlah kehidupan kerohanian kita is not because we attended one sermon, we join a mission trip, we join GYC, we join an evangelistic meeting, but how can we have that continually? That will last. 3,000 people were baptized. Yeah, they have oneness, they have relationship, they have discipleship, and Jesus wants that relationship, that oneness to be continued. So how can we have a fruit that remained? Bagaimana supaya kita tetap memiliki buah, buahnya tetap ada terus. Nggak ada kan yang mau punya pohon hanya 1 kali berbuah, kita tebang pohon tersebut. Yang di Manado punya 1 kali cuman berbuah tuh cengkeh, Tante Feli akan potong itu cengkeh kalau cuma 1 kali berbuah gitu ya. Mesti berbuah tiap tahun, continue. Jadi bagaimana dengan kehidupan kita? How can we have a fruit that remained? Kita harus dikatakan apa? Continue steadfastly, terus bertekun. Bahasa Grekanya proskartereo. Apa artinya proskartereo? Supaya kita tetap bertekun, so that we can have steadfast desire. What needs to be done? Dari kata ini, from this word, we can see that proskartereo means to consistently showing strength which prevail in spite of difficulty. Secara konsisten menunjukkan kekuatan yang ada meskipun ada kesulitan. Orang yang steadfast, orang yang bertekun, walaupun kadang-kadang dikasih berhenti, kita tidak ada pekerjaan, aduh gantinya kita lemah iman, terus
bertekun dalam Tuhan. Ya, walaupun kadang-kadang dapat pekerjaan, tidak dapat pekerjaan, you have work, you don't have work. But orang yang bertekun, orang yang tidak akan pernah apa? Tidak akan pernah menyerah. Showing strength, we prevail in spite of difficulties. And another meaning of proskartereo is to endure, remain firm, staying in a fixed direction. Bertahan, tetap teguh, tetap berada pada arah yang telah ditetapkan. Banyak orang jadi Advent mungkin gitu ya. When we become an Adventist, we cannot work on Sabbath. How can we live? Okay. Stay in a fixed direction. Tetaplah berada pada arah yang telah ada. That's the word continued steadfastly. In what sense we need to continue steadfastly? Ya, 30 orang, 3,000 people having a new and fixed direction in life that is now different than before. In other words, they have developed a new habit. Normally, they don't know about Jesus Christ, and now they have something new in their life. They continue steadfastly in the doctrine of and fellowship, in the breaking of bread, and in prayer. It was alien concept. Itu adalah satu konsep yang aneh, asing bagi mereka untuk belajar firman Tuhan, untuk berdoa. They're not used with that. But now, they have a new habit. Yeah, they have a new habit. Dan kalau kita memiliki satu habit, apa itu? Habit bahasa Indonesia. Kebiasaan. Kebiasaan yang baru itu susah. Kenapa? Karena kebiasaan lama itu sudah enak untuk kita buat ya. Enak kan kalau kita bangun tidur, wah langsung lompat aja ke tempat kerja, biarin aja tempat tidurnya siapa yang ngatur, nantilah itu lihat ya. Lebih enak kita begitu pulang kerja, buka baju, kaos kaki lempar sana sini, gantinya satu tempat gitu ya. Itu bukan pengalaman pribadi saudara, bukan ya. But the point is, it is a challenge to have a new habit. Satu tantangan untuk mendapatkan satu kebiasaan yang baru, untuk atur tempat tidur waktu kita bangun, untuk melihat bahwa kaos kaki kita itu bukan di mana-mana, tapi di sini, ini tempatnya kaos kaki ya. So we need to have a, what do you call it ya? Bertekun untuk to change a new habit, to change into a new habit ya. To read the Bible every day, ya, can be challenging. It required strength and endurance. Membutuhkan apa? Membutuhkan kekuatan dan apa? Ketekunan, kekuatan dan ketekunan. Apalagi ya? Ya. Remember, ini kekuatan dan ketekunan itu, mari kita balance. Itu bukan sesuatu dari kekuatan kita, tapi seperti tadi kita sudah baca ayat-ayatnya, Yesus yang memberikan apa ya? Yesus dan Roh Kuduslah yang membuat kita dapat memiliki satu habit, kebiasaan yang baru. Kebiasaan yang baru. Dan orang-orang yang dibaptis, remember, the people that were baptized, 3,000 of them, what makes them what makes them able to be baptized? What makes them willing to be baptized? Of course, the work of the Holy Spirit. Tentu saja pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan mereka. But like our lesson last Sabbath, they must have a soft and repentant heart. Hati yang lembut dan hati yang apa ya? Bertobat. So with that soft and repentant heart, we can have a new habit. We can have a new habit. So what kind of habit? Number one, we have only 2 habits. So we're not going to have a 3 or 4 habits. We will be talking only based on Acts 2 verse 42, only 2 habits di Sabat. Continue to continue steadfastly in apostles' doctrine. Kurang R-nya gitu ya. Continue in apostle doctrine. Terus bertekun dalam pengajaran apa? Rasul-rasul. This is a new habit. Kebiasaan yang baru untuk buka firman Tuhan ini nggak biasa. Biasanya lihat TikTok mau buka firman Tuhan ini gimana gitu ya. Sukar. Ya, nggak ada yang berdansa-dansa di dalam firman Tuhan ini ya, kita waduh. Jadi it is a new habit. Ya. It is a new habit. So Peter preached about Jesus from scripture, yeah, so they can accept it intellectually. And now they have to continue to see the relevance of that preaching. Petrus sudah berkhotbah, membawa mereka untuk melihat kehidupan mereka yang telah
salah dan masuk kepada kehidupan yang baru. Sekarang mereka harus terus-menerus untuk melihat bahwa firman itu relevan dalam kehidupan mereka. They have to see the relevance of that preaching in their life. They have new application in their life. So it's not only intellectual, but also transformational experience. Ya. Jadi ada yang berubah. Firman Tuhan itu dapat memberikan apa? Perubahan. Dan itulah perubahan yang harus mereka terus pikirkan. Olah dalam kehidupan mereka. They could keep thinking about it. And we need to be strong in studying the Word of God. We need to have endurance. Ya. Gak gampang, saudara. Gak gampang untuk menyukai firman Tuhan. Day after day after day. But the point is, in order for us to love the Word of God, we need to experience and we need to see the result of that experience. Kita harus dapat melihat pengalaman dengan firman Tuhan, dan pengalaman itu kita lihat ada hasilnya. That works. That works. Ya, orang yang tadinya pemarah sekarang kenapa dia so berubah sedikit dia ya. Ada minimalnya, enggak banyak-banyak, so boleh. Ya. Ada perubahan demi perubahan. Dan itulah yang terjadi sehubungan dengan firman Tuhan ya. With the word of God, dikatakan apa? Apostle Paul says, kamu telah menerima firman Allah. Not only you read the word of God, but we must accept the word of God. You welcome, but in English, you welcome it. Ya. Kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi sebagai firman Allah yang bekerja di dalam kamu yang percaya. So the word of God works effectively in our life. Jadi firman Tuhan itu harus bekerja secara efektif di dalam kehidupan kita. We need to see the changes. We need to see the changes, and those changes enable us to continually moving forward. Yeah. Okay, so number one, yeah, okay, we have to have a continuous steadfast in the apostle doctrine. Pengajaran rasul-rasul. Pengajaran apa ya? What kind of doctrine here? What kind of doctrine that the book of Acts talk about? Doktrin apa? Doktrin tentang sabat, doktrin tentang immortality of the soul, that when you die, your soul is not flying here and there. Doktrin perjanjian lama. What is the doctrine that the book of Acts talk about here? Doktrin apa? Hah? Ibu Pendeta? The gospel, Injil. What does gospel menurut Ibu Pendeta? Injil katanya. Oke. Mari kita lihat apa yang Alkitab katakan. When we ask a question from the Bible, we have to answer from the Bible. Ya. Kita harus melihat juga dari Alkitab apa yang Alkitab katakan. When the Bible talk about doctrine, what does it mean? Is it Sabbath? Is it about nubuatan? Maybe it's about prophecy, about the papacy, tentang kepausan. Apa itu doktrin-doktrinnya ya? About what? Oke, dalam kisah 5 ayat 28, Rasul dituliskan sana, dengan keras kami, ini what happened to Peter and other apostle. Apa yang terjadi dengan Petrus dan satu rasul lainnya, mereka itu berkhotbah, they were preaching, and the people in the temple, they were not happy with that sermon. Mereka tidak senang dengan apa pekabaran yang dibawakan. And so, this is what they say to Peter ya, and the other apostle. Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Ya. We are strictly commanded you not to teach in this name. What name? The name of who? The name of Jesus. And look, they say, and look, dan lihatlah, namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu. You fill Jerusalem with your doctrine. With your doctrine and intend to bring this man's blood on us. Kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu. Who is that orang? Who is that man? Jesus. You want to bring this man's blood on us. Menanggungkan darah orang itu kepada kami. Ya. Jadi ini yang terjadi. Ya. Inilah yang terjadi. Tapi apakah Petrus dan Rasul itu berhenti? Enggak ya. They did not stop. They continue. In verse 42 we see continually ya.
And daily in the temple, walaupun mereka sudah dilarang, walaupun mereka dianiaya, they were persecuted for preaching in the temple, but they continue preaching. And daily in the temple and in every house, they did not cease. Walaupun dianiaya, dikatakan apa? Mereka terus melanjutkan. Melanjutkan apa? Teaching and preaching Jesus as the Christ. Jadi mereka di bait Allah, mereka terus lanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan rumah-rumah orang yang memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. So what that means? What is that apostles' doctrine? Apostle doctrines, yeah, of course we can talk about the teaching, yeah, we can find the Bible, ajaran-ajaran yang ada dalam Alkitab. But do we have all those teaching? Adakah kita melihat setiap ajaran dalam Alkitab? Tentang sabatkah itu? Tentang keadaan orang mati? Tentang nubuatan kedatangan Yesus kedua kali? Adakah kita melihat setiap ajaran itu ada Yesus? Yesus sebagai pusat. Yesus sebagai pusatnya. Saya sering ditawarkan orang. People used to invited me to watch. Pak Pendeta Rantung, tolong baca ini nubuatan bagus sekali Pendeta. Wah, oke. What about this prophecy? Oh, ini tentang apa yang terjadi menjelang kedatangan Yesus. Lalu saya lihat videonya. Waduh, bagus sekali, seperti menarik sekali, interesting sekali. Wah, buat kepausan untuk ini. But one thing that I noticed, setelah saya melihat video-video tersebut, I know more about papacy than about Jesus. Saya lebih mengenal tentang apa ya? Apa kira-kira sepak terjang kepausan daripada tentang siapa? Tentang Yesus. Apa yang dapat dirubah dalam kehidupan saya. Ada bahkan satu video dari orang yang sering terkenal di kalangan gereja Advent juga ya. Orang yang terkenal ini ya. Dia bahas tentang kepausan, tentang apa itu istilahnya itu yang tentang sepak terjang daripada kepausan istilahnya ya. Dan setelah saya lihat satu video tersebut, not one the word of Jesus was mentioned. Tidak ada satu kali pun nama Yesus apa disebutkan. Pengajaran yang tanpa Yesus, mungkin bukan satu pengajaran Injil. Bukan kabar baik. Itu kabar menakutkan ya. Kabar yang hanya bikin takut kita. Ya. Itu bukan satu pekabaran Injil. Ya. So, the knowledge of the Bible, all the teaching, all the doctrines, in the Bible, without Jesus in it, is useless and ineffective. Tidak berguna dan tidak efektif. Ya. We need to know Jesus. Whatever doctrine, we need to know Jesus. And this is what Jesus said. Yesus sudah katakan, inilah hidup yang kekal itu ya, bahwa mereka mengenal 28 doktrin Advent. Nah, inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka apa? Mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yeah, it's good. I'm not saying that we should not study the 28, but I believe the 28 doctrines that we have focus on Jesus. Berfokus kepada Yesus. So, the knowledge about Jesus and experiencing that knowledge about Jesus will bring eternal life. Pengetahuan dan juga mempraktekkan pengetahuan tentang Yesus tersebut, what Jesus wants to happen in our life, will bring eternal life. Yeah, will bring eternal life. And we need to have the strength, continue steadfastly. Kita harus memiliki kekuatan, ketekunan, ya. Kekuatan to overcome the challenges so that we continually study about Jesus. This is the first, and the second, and the last. Again, udah hampir habis sebenarnya. And they continued steadfastly in the apostle doctrine and fellowship, in the breaking of bread, and in vertical. Yeah, apostle doctrine about knowing about Jesus, and prayers also having communication with Jesus and God. So the second point adalah apa ya? Berdoa. So in order for us to remain fruitful, untuk tetap dapat berbuah, tetap dalam buah, maka kita harus apa? Terus bertekun dalam doa. Harus ada energi yang dicurahkan. Harus ada kemauan. Ya. Harus ada kekuatan yang tentunya kita bisa minta dari Tuhan. Kekuatan dan ketekunan untuk terus berdoa. Prayer works. Yeah, prayer works. Yeah. Believe me, prayer works.
Tanya kepada orang umat Tuhan di sini yang sudah mencoba Tuhan. Ya, berdoa. Ya mungkin ada yang Tuhan katakan tunggu dulu. Maybe we can say okay wait. But we can also see the result of prayer. The result of prayer. That change our life. There is a Christian theologian, not an Adventist. He was a theologian in Germany during Nazi Germany by the name of Dietrich Bonhoeffer. He wrote a book, dia menulis satu buku yang berjudul Life Together, Kehidupan Bersama-sama. The classic exploration of Christian community, talk about the Christian community. Komunitas Kristen. Dan ini yang dia katakan. Saya baca bahasa Indonesia. I'll be reading in Indonesia, you read in English ya. Persekutuan Kristiani hidup dan ada melalui doa perantaraan para anggotanya. Para anggotanya satu sama lain, atau persekutuan itu akan runtuh. Without prayer, our church will never live continually and will never exist continually. Tanpa doa, kehidupan di gereja, kehidupan dalam rumah tangga dengan kata lain akan apa? Berhenti kehidupan dan tidak akan ada. No more exist. Ya. So, penting sekali doa itu ya. Tanpa doa pengantaraan, intercession. Kita tidak dapat lagi menyalahkan atau membenci saudara yang kita doakan. Tidak peduli seberapa besar kesulitan yang dia timbulkan pada kita. Seringkali orang keluar dari gereja kenapa? Aduh, saya nggak suka dengan pendeta, saya nggak suka dengan ketua, saya nggak suka dengan anggota ini dan itu. Maybe you need to try one thing. Mungkin kita dapat coba satu hal. Coba kita doakan orang itu. Kalau pendetanya bikin pusing kepala, doakan pendeta rantum. Kalau misalnya itu terjadi, doakan pendetanya. Pada saat kita mendoakan pendeta, ketua, anybody that bring difficulties in our life, whether it is your husband, whether it is your wife, your children, your parents, try to pray about them steadfastly, continually. Punya energi, punya kemampuan yang Tuhan berikan untuk apa? Fokus berdoa. I know so many parents among us keep praying for their children. And they started to see the result of their prayer. Why? Coba kita lihat, kalau ada orang yang kita benci, if we hate someone, try to pray for that person. Doakan orang yang kita benci itu, benci dalam kata, doakan orang yang kita benci. Maka apa yang terjadi? Kebencian kita itu hilang. Kita tidak dapat lagi menyalahkan, condemning, atau membenci saudara yang kita doakan. Ya. I can no longer condemn or hate a brother for whom I pray, no matter how much trouble he causes me. Tidak peduli seberapa besar kesulitan yang ditimbulkan orang tersebut kepada kita. Ya. So if you are hurt by someone, try to pray for that person. Make an effort and energy to continually pray for him or her. Yeah? Pray for that person. See, the disciples were not united when Jesus was with them. Pada saat Yesus bersama-sama mereka saling bertengkar satu dengan yang lain. Ya. But what happened? After they were united, 3,000 people were baptized, added daily. Yeah. This is all happening because of what? In Acts 1 verse 14. Ini sebelum Roh Kudus turun, before Peter preached. Sebelum Roh Kudus turun, sebelum Petrus berkhotbah, sebelum 3,000 orang dibaptis. What happened to them? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. In prayer and supplication. Doa bersama-sama. Nah, cukup menarik to study little bit. The word of supplication. Supplication. What does supplication means? What word in English related to supply atau supply? Yeah, the word supplication means what? Petition for a supply. Satu petisi agar kita disanggupkan, disupply, diberikan. Petisi supaya kepada kita itu diberikan. So something is supplied to us. Sesuatu diberikan kepada kita. Pertanyaannya, apa yang mereka doakan supaya mereka diberikan sesuatu itu? Supaya something is supplied to them. Apa itu yang mereka minta? They pray for what? Ya. Surprise. Kisah 1 ayat 8 sudah disebutkan. Yesus sudah berjanjikan ya.
Yesus sudah katakan apa? But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in Judea and Samaria and to the end of the earth. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Judea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kind of supply that they were requesting. Permohonan apa yang mereka minta untuk dapat? Mereka minta the power, kuasa Roh Kudus, supaya mereka jadi orang kaya, supaya mereka jadi orang terkenal, supaya mereka jadi begini-begitu. Bukan. Kuasa Roh Kudus supaya mereka menjadi apa? Witness to me. Menjadi saksi Yesus di Yerusalem. Itu yang mereka doakan. Roh Kudus turun. Yesus sudah janjikan Roh Kudus. Jesus promised about the Holy Spirit. And then that is the thing that the Holy Spirit is their prayer. Focus, the power of the Holy Spirit. So that what? So that they can be a witness. Menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria. Kenapa saya tandai Samaria? Kenapa kira-kira? Yesus bicara dengan murid-murid orang apa ini? Orang Yahudi. Apa yang terjadi dengan orang Yahudi dan orang Samaria? Musuh bebuyutan. Ya. Jadi itulah doa kita. Masing-masing kita punya musuh bebuyutan. Aduh, kalau dia masih masuk dalam gereja, kita tidak mau masuk gereja. Dia itu orang Samaria, pendeta. Anda siapa? Mungkin orang Farisi, bukan Farisi. Ya, seringkali kita pikir begitu kan, aduh, nggak bisa saya melihat orang Samaria. But how can we be a witness to a person that is our biggest enemy? Bagaimana kita dapat menjadi saksi bagi orang yang menjadi musuh kita? We can when we have the power of the Holy Spirit. When we have the power of the Holy Spirit. Ellen White dalam buku The Acts of the Apostles, Kisah Para Rasul halaman 37, dia tuliskan, I'll be reading it again in Indonesia ya. Murid-murid berdoa dengan penuh kesungguh-sungguhan untuk satu kelayakan, for fitness, because mereka tidak layak, mereka tidak mampu, they cannot have a relationship with their enemy. They cannot be with the Samaritans. They cannot. So they pray so they can be fitted. Ya, supaya mereka dapat dilayakan bertemu dengan manusia, termasuk orang Samaria, termasuk dengan musuh. Dan dalam pergaulan mereka, setiap hari untuk mengucapkan perkataan yang akan memimpin orang-orang berdosa kepada Kristus. How can we be a witness? Bagaimana supaya kita dapat menjangkau jiwa-jiwa, memimpin orang berdosa kepada Kristus? How can we be fit? How can we have that fitness? Fitness, ya. How can we be with other people? The disciple felt their spiritual needs. Murid-murid merasa keperluan rohani mereka dan berseru kepada Tuhan dengan perbuatan dan kesungguh-sungguhan kudus yang akan menyanggupkan. Again, they don't feel worthy. They don't feel that they're able. Tapi dikatakan apa? Mereka berdoa to feed them. That was to feed them. Kesungguh-sungguhan kudus yang akan menyanggupkan mereka untuk pekerjaan penyelamatan jiwa-jiwa. Mereka tidak minta suatu berkat bagi mereka saja. But how can we be a channel of blessings to other people? Bagaimana kami dapat menjadi satu berkat kepada orang lain? They were weighted. Mereka diberikan tanggung jawab bagi keselamatan jiwa-jiwa. Again, mereka menyadari bahwa Injil harus disampaikan ke seluruh dunia, dan mereka menuntut kuasa yang Kristus telah janjikan. Supplication. Kalau kita berdoa, adakah kita berdoa, Tuhan berikan saya kekuatan supaya saya bisa mengampuni, saya bisa membawa orang yang saya benci sekalipun ini, atau yang membenci saya sekalipun, dibawa ke dalam kerajaan-Mu. So, their prayer is how can they win souls? Bagaimana mereka dapat membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Dan bagaimana mereka memperoleh kuasa di dalam kuasa. Mereka memperoleh kuasa untuk menginjil melalui Roh Kudus. Ya. Itulah. Ya. Ajaran, 2 poin kan? Ajaran rasul-rasul dan juga apa? Ajaran rasul-rasul dan kedua apa ini? Berdoa. Dan pada saat di gereja itu ada keributan, ya. Gereja mula-mula they had a problem because of the mismanagement perhaps or something like that. You know, there's a problem in the church with the social interaction. Ada sosial interaksi yang nggak benar di gereja mula-mula. They had to
they have to what? They had to elect deaconess. Deacon, sorry. Mereka harus mengangkat apa? Diakon-diakon. Why? What is the reason for the election of the deacons? Supaya apa? Supaya para rasul-rasul ini dapat apa? Fokus kepada dua hal ini. Supaya rasul-rasul kata, apa yang rasul-rasul katakan setelah dipilih deacon-deacon ini ya? But we will give, kisah 6 ayat 4. Kisah para rasul 6 ayat 4. Setelah ada masalah di gereja ya. But we will give ourselves continually. Fokus ya. Fokus para rasul itu bukan hanya mau main badminton, mau main golf atau tenis atau apa. Bagus, perlu untuk main-main olahraga ya. Untuk saya itu bukan bilang pendeta-pendeta itu jangan sampai main golf, jangan sampai main tenis, badminton. Enggak bilang gitu ya. Tapi oke. But our main work, our main duty is to do what? Bukan bakobong, atau sekali-sekali perlulah pendeta bakobong atau bikin bersih di belakang, bikin bersih rumput ya, tapi but what else? What is the main duty of an apostle? Ya, dikatakan apa? So we will give ourselves continually to the prayer and to the ministry of the word. Ministry of the word. Itu fokus ya. Fokus kepada ministry firman Tuhan dan kepada apa? Berdoa. Ini bukan hanya di dalam Rasul Petrus yang alami seperti ini dikatakan oleh Petrus ya. Rasul Paulus juga menyadari hal ini. Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Kolose, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Bertekun dalam berdoa. Anggap doa itu sangat apa? Sangat penting. Bertekun, ada energi, ada intentional, ada tujuan, kita harus apa? Lakukan ini bukan aduh rabu-rabu mau berdoa habis. Bukan. Sesuatu yang memang kita sudah rencanakan untuk berdoa, berdoakan orang-orang lain. Bertekun dalam doa supaya apa? Kita dapat berjaga-jaga. Dan dalam pada itu, karena dalam berdoa kita dikatakan apa? Berjaga-jaga. What does berjaga-jaga means? Vigilant. Apa artinya vigilant? Saya nggak usah bikin bahasa Greek-nya. I'm not going to show you the Greek words of vigilant. Saya cuma mau tunjukkan apa yang terjadi orang-orang di Pennsylvania beberapa minggu ini. Apa yang terjadi di Pennsylvania? Tahu ini kan? Danilo Cavalcante. Dia larikan diri dari apa? Penjara. He ran out from the prison. He was caught. But for like how many days itu? Ini yang suka lihat berita ini siapa? 2 minggu. Oke, 2 minggu. 2 minggu orang-orang di Pennsylvania, school closed, road closed, jalan-jalan ada yang ditutup, sekolah-sekolah ditutup, orang-orang yang bekerja, saya nggak tahu kalau Michi harus kerja di rumah karena dia enggak ya, di Philadelphia nggak perlu ya. Ini kan di dekat Longwood sana itu ya. Tapi ada orang-orang di perusahaan tidak diizinkan untuk masuk kerja. Tinggal di rumah, kerja dari rumah karena dia. Apalagi yang orang-orang di Pennsylvania buat yang dekat-dekat Longwood Garden. Selama dia masih belum ditangkap. Pembelian senjata itu meningkat. Supaya orang semua berjaga-jaga. Ya, saya nggak tahu makanya Evan punya 2 pistol atau apa. Nggak mungkin nggak. But the point is, people berjaga-jaga, saudara. Berjaga-jaga, jangan sampai dia masuk. Karena memang dia masuk ke rumah-rumah orang. Dia masuk ke rumah-rumah orang. Jadi orang-orang udah beli senjata semua. Berjaga-jaga. Ada yang suami istri ganti-gantian. Yang istrinya tidur 5 jam, suaminya tidur 5 jam berikutnya. Ganti-gantian supaya apa? Berjaga-jaga. Itu kita cuma bisa berjaga-jaga kalau takut kehilangan harta. Ya. We are so vigilant so that we will not lose our property. Tapi kalau kita tidak vigilant dengan berdoa dan mempelajari firman Tuhan, kita kehilangan nyawa ya, nggak masuk kerajaan surga itu istilahnya ya. And so this is it. Rasul Paulus katakan apa? Be vigilant, continue earnestly in prayer. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ya. Sambil mengucap syukur. Oke, kalau tadi berjaga-jaga supaya Danilo Cavalcante itu tidak masuk. Kalau orang Kristen kita berjaga-jaga untuk apa? Untuk apa kita? Apa yang kita harus jaga-jaga? Diri sendiri. Dalam hal apa kita jaga-jaga dalam diri? In what sense we have to be able to be vigilant in our life? Rasul Paulus jelaskan dalam Kolose 4 ayat 12. Ya tadi kita sudah baca Kolose 4 ayat 2 ya. Supaya kita berjaga-jaga. Dalam Kolose 4 ayat 12 dia memperkenalkan seorang yang menjadi
rekan sekerja Rasul Paulus yang bernama Epafras. Ya, ini dikatakan dalam Kolose 4 ayat 12. Salam dari Epafras kepada kamu. Epafras who is one of you greets you. Salam dari Epafras kepada kamu, ia seorang dari antaramu yang selalu bergumul dalam doanya. Coba ada prayer warrior among us. Ya, kalau bisa, puji Tuhan, Jemaat Vista kita punya tim doa. Setiap malam kita mendoakan orang-orang yang apa? Yang beribadah bersama-sama dengan kita. Setiap malam Vista, puji Tuhan, kita bisa mengajarkan memberitakan firman Tuhan. Setiap malam kita berdoa buat semua ya, orang yang dapat kita doakan. Setiap malam saya doakan, mungkin kalau Anda tidak tahu ya, karena mungkin tidak ikut acara kita ya, tapi setiap malam saya doakan Anda terus terang. Ya. Saya doakan Anda ya. Jadi setiap malam saya mendoakan umat-umat Tuhan ya. Dan seperti Epafras ini ya, dia dikatakan apa? Dia selalu bergumul dalam doanya untuk kamu. Wrestling, bahasa artinya bergumul sini menggunakan kata apa? Bergumul, bergulat. Dia bergulat dalam doanya untuk kamu. Seperti Yakub bergulat dengan malaikat Tuhan, tidak boleh pergi sebelum kamu apa? Memberikan, ya, memberikan berkat. Seperti itu, bergumul, bergulat. Dia Epafras selalu bergulat seperti Yakub dalam doanya untuk kamu supaya apa? Nah, ini dia. Supaya apa? What is the purpose of our vigilant? Pergulatan kita. Supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa, yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Ya. Berdiri teguh, supaya kita apa? Berdiri teguh. And that is the prayer of the disciples. Supplication, minta supaya ada kuasa. Supaya kita bisa menang. Supaya kita bisa menjadi orang yang dewasa. So we will be mature in faith and be ready when Jesus comes. In conclusion, two things. Ya, sahabat depan yang berikutnya. Two things. Bagaimana habit yang baru? Habit yang baru adalah apa? Terus bertekun dalam pengajaran apa? Rasul-rasul. Yang berfokus pada Yesus. Yang kedua apa? Terus bertekun dalam doa. Kiranya ini dapat menjadi bagian kita semua. Saya bahagia dalam nama Yesus.